Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Anggita Wulandewi kembali menjumpai Anda. Saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi Anda yang merayakan. Semoga kita semua senantiasa diliputi oleh kasih Tuhan dan juga kedamaian. Pemirsa, umat Katolik baru saja merayakan Natal pada 25 Desember kemarin dengan tema Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Tema ini tentunya sangat relevan dengan program prioritas Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Seperti apa implementasi moderasi beragama di masyarakat dan bagaimana umat Katolik Indonesia serta masyarakat pada umumnya seharusnya bersikap dalam menghidupkan semangat cinta kasih sehingga mampu menggerakkan moderasi beragama. Ikuti pembahasannya bersama narasumber kami dalam 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik. Kami, keluarga besar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Natal kepada segenap umat Katolik di seluruh Indonesia. Indonesia damai, Indonesia bersaudara. Ya pemirsa, saat ini sudah hadir di studio bersama kami pelaksana tugas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI, Bapak Albertus Magnus Adiarto Sumarjono, dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Agustinus Heri Wibowo. Apa kabar Pak Adiarto, Romo? Baik, terima kasih Mbak Anita. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu diliputi kasih ya Pak, apalagi di momen Natal tahun ini. Nah, saya ingin ke Pak Adiarto dulu nih Pak. Kita masih dalam suasana Natal dan juga ini tahun kedua ya kita merayakan Natal masih dalam situasi pandemi. Nah, ini seperti apa perayaan Natal tahun ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya salam sejahtera dan selamat Natal bagi segenap pemirsa yang merayakan. Natal tahun ini tentunya menjadi berkah bagi umat Kristiani, tidak hanya umat Katolik, karena sudah hampir 2 tahun ini beberapa kali kita tidak dapat melaksanakan ibadah secara langsung. Semuanya dilaksanakan secara online atau secara daring. Namun demikian berkat kerjasama keras dari pemerintah dalam mengedukasi dan memitigasi COVID-19 ini, termasuk juga penggalakan program vaksinasi, tentunya kita semuanya, umat Kristiani, khususnya umat Katolik, sangat bersyukur karena pada Natal tahun ini kami sudah berkesempatan untuk dapat melaksanakan perayaan ibadah Natal atau misa secara langsung atau secara luring, meskipun tetap ada pembatasan. Misalnya juga dilakukan melalui pendaftaran sebelumnya dan juga pembatasan pada saat pelaksanaan ibadahnya itu sendiri. Namun demikian adalah suatu berkah ya, yang luar biasa saya kira untuk kita semua, umat Kristiani dan umat Katolik, untuk dapat melaksanakan kembali ibadah secara langsung. Baik, tentu kita bersyukur perayaan Natal dan juga pelaksanaan ibadah ini kemarin berlangsung aman dan lancar ya. Betul. Pak Adiarto dan juga Romo Heri. Nah, saya ingin ke Romo Heri, kalau dari sisi Konferensi Wali Gereja Indonesia, bagaimana Anda melihat perayaan Natal tahun ini? Baik, perayaan Natal tahun ini dilaksanakan dengan sederhana dan tetap mentaati protokol kesehatan dan juga berbagai persyaratan untuk menjaga supaya tidak terjadi kembali penularan COVID-19 dengan segala variannya. Lalu umat juga tidak kumpul-kumpul setelah misa, setelah Ekaristi, tidak memasang tenda tambahan di luar gereja, karena biasanya kan yang datang banyak perayaan Natal ketika belum pandemi. Nah, pada waktu ini kita rayakan dengan sederhana, penuh hikmat, tetapi tidak kehilangan makna. Justru dengan kesederhanaan itu kita mau berbela rasa terhadap kondisi masyarakat dan dunia global akan pandemi ini dengan segala dampaknya, supaya segera berlalu. Dan umat dihimbau untuk di rumah saja. Biasanya ada kunjungan ke sana kemari atau liburan dan sebagainya, ini di rumah saja sebagai wujud solidaritas global dan solidaritas kemanusiaan, supaya
COVID-19 ini tidak ada potensi yang lebih besar untuk penularan dan segera Baik. berhenti dan kondisi bisa normal kembali. Demikian, Pak. Baik. Baik. Sederhana tetapi penuh makna. Betul sekali. Ya. Tentu sebagai umat yang beragama, kita tidak hanya ini ya Pak, mengutamakan keselamatan diri sendiri terpapar dari COVID, namun juga mencegah penularan itu terhadap orang-orang terkasih Betul. kita di sekitar kita. Baik. Nah ini kalau kita bicara soal sebagai masyarakat beragama yang berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dikaitkan dengan tema Natal tahun 2021 ini maknanya seperti apa? Saya ke Pak Adiarto dulu. Nah, tema cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan ya, itu sangat relevan tentunya. Apalagi tadi di awal Mbak Anggita menyampaikan mengenai program prioritas Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Memang kata intinya adalah di persaudaraan itu, di mana kita dimanapun itu mensyukuri yang pertama bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Kita memang diciptakan untuk berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu, maka kita menyadari diri kita masing-masing. Apa sih yang ada pada kita, apa yang ada tidak ada pada kita. Dari situ timbullah hasrat atau niat untuk selalu bekerja sama. Karena tidak mungkin kita melaksanakan segala sesuatunya itu secara sendiri karena perbedaan di antara kita itu. Betul. Sehingga dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara dan moderasi beragama, alangkah luar biasanya kita mensyukuri bersama anugerah Tuhan itu tadi bahwa kita diciptakan berbeda dan kita memahami dan melaksanakan ya dalam setiap kebersamaan itu bahwa selalu ada orang yang berbeda dengan kita, saling menghargai dan nantinya pada akhirnya akan menciptakan kerjasama atau sinergi yang lebih baik. Baik, ini tentu dengan adanya perbedaan yang dilihat utama itu bukan perbedaannya, namun Betul. persamaan dari kita semua ya. Ya. Baik, saya ingin ke Romo Heri. Romo, kalau Anda melihat tema Natal tahun ini, apa yang ingin dimaknai dari umat? Ya, baik. Jadi tema Natal tahun ini kan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Itu merupakan kutipan dari 1 Petrus bab 1 ayat 22, di mana kondisi atau konteks jemaat pada waktu itu sedang dalam tekanan, sedang dalam kesulitan, sedang dalam penganiayaan. Mereka ibaratnya pendatang dan perantau. Lalu ada rasa senasib sepenanggungan untuk memperlakukan satu sama lain bak seperti saudara kandung. Nah, maka ini cocok sekali dengan situasi kita saat ini. Tekanannya bukan tekanan dalam konteks waktu itu, tetapi tekanan kita pada saat ini bersama dunia global adalah kondisi ekonomi yang sulit, Betul. kondisi kesehatan yang juga membahayakan dan sebagainya. Kita diajak untuk menguatkan satu sama lain, solidaritas satu sama lain, memperlakukan satu sama lain sebagai saudara kandung. Nah, ini kan persaudaraan yang sangat lekat. Seandainya yang engkau jumpai di depanmu itu bukan saudaramu seiman, tetapi yang ada di depanmu adalah saudara sekemanusiaan. Betul. Maka di sini ya cocok sekali nih. Tema ini sungguh menjawab keadaan dan menggerakkan kita untuk mengatasi keadaan. Demikian, Mbak. Jadi, Baik, intinya kita harus perlakukan saudara-saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan ya Romo. Ya. Nah, kalau kita lihat kondisi persaudaraan dan juga kepedulian di Indonesia di tengah berbagai latar belakang kita yang mungkin tidak sama atau dalam kondisi bangsa yang majemuk, bagaimana Anda melihatnya di saat ini? kondisi keadaan kita di majemuk ya, Ya. dalam kemajemukan. Yang jelas kita itu bersyukur. Pertama-tama kita bersyukur negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini rahmat tersendiri-sendiri. Di mana yang berbeda-beda itu tidak saling bertubrukan satu sama lain, tetapi justru membangun mosaik yang indah. Seperti pelangi yang warna-warni, seperti kebun dengan bunga yang aneka warna. Jadi kalau itu disyukuri dan diterima sebagai karunia Tuhan, maka semuanya akan indah. Karena itu ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau kita sampai pada substansi itu, maka orang lain itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan bagian dari keesaan Tuhan. Demikian, Mbak. Baik. Jadi Itu kita... menambahkan yang Romo Hari sampaikan. Jadi Pancasila itu, Mbak Anggita ya dan para pemirsa, adalah landasan dan bahkan untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa itu tadi, terutama masalah keberagaman itu tadi ya, dan kebinekaan. Kalau kita melandaskan diri kita, segala macam tindakan kita, dan bagaimana kita mencari solusi berdasarkan Pancasila,
itu dan mengamalkannya tentunya masing-masing apa yang disampaikan Romo Hari tadi menjadi hal yang memang sudah saling berkaitan. Jadi itu jadi landasan dan acuan itu adalah Pancasila itu sendiri ya, sebagaimana tadi Romo Hari menyampaikan. Betul. Baik, ini kalau kita bicara soal latar belakang kita yang majemuk, tentu moderasi beragama itu menjadi sangat penting ya untuk tetap menjaga tali persaudaraan di tengah berbagai macam latar belakang kita di masyarakat Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita saat ini. Saya ke Pak Adiarto dulu. Pak Adiarto, saya ingin tahu nih, bagaimana sebenarnya tolak ukur moderasi beragama dalam komitmen kebangsaan? Iya, Mbak Anggita. Jadi, tolak ukurnya itu adalah bukan hanya sekedar suatu persaudaraan ya, suatu kerukunan saja, tetapi sinergi sebagaimana tadi saya sampaikan di depan. Yaitu bagaimana umat antar berbagai keyakinan yang berbeda-beda itu bisa bekerja sama dan menciptakan hal-hal yang lebih baik tentunya. Kalau kita lihat dari tolak ukur yang lainnya, kita juga punya indeks religiusitas ya, atau indeks kerukunan umat beragama, dan itu pun juga merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama untuk melihat seperti apa sih ya di daerah-daerah di setiap provinsi ini sebetulnya kerukunan, indeks kerukunan itu seperti apa? Tentu ada media tertentu yang kita gunakan untuk mengukur dan saya tidak akan menjelaskan di sini. Namun demikian dari seluruh yang dapat dipaparkan dari religiosity index itu atau indeks kerukunan umat beragama itu, kita bisa melihat potensi konflik maupun konflik yang terjadi di masing-masing daerah. Nah, itu juga menjadikan salah satu tolak ukurnya. Kalau tadi ditanyakan mengenai tolak ukur moderasi beragama. Baik, ini mungkin daerah mana Pak Adiarto yang mungkin bisa dijadikan kita jadikan percontohan dalam hal kerukunan beragama dan juga sinergitas umatnya? Banyak sekali sebenarnya Mbak Anggita. Namun demikian kalau kita boleh mengambil dua contoh ini, salah satunya adalah Bali ya dan Manado ya, Sulawesi. Di Sulawesi itu memang itu merupakan living laboratory ya, atau laboratorium hidup di mana memang kita bisa melihat secara nyata dari hari ke hari kerukunan umat beragama. Di Manado itu disebutkan Pulau Seribu Gereja. Namun demikian di sana juga banyak rumah-rumah ibadah yang lainnya, bahkan masjid di antara berbagai gereja. Lalu seperti kita ketahui ya di Bali, Pulau Dewata, tentunya pura yang dominan di sana, tetapi sama juga. Ada banyak di sana rumah-rumah ibadah, bahkan ada satu kompleks rumah peribadatan ya, baik di Manado itu Bukit Doa ya, dan kalau di Bali itu saya lupa apa namanya, ada satu tempat juga ya, Puja Mandala ya, kalau tidak keliru ya, di mana di situ ada 6 rumah ibadah yang didirikan secara bersamaan, dan itu menunjukkan contoh kecil karena Mbak Anggita banyak sekali sebetulnya, dan semakin banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang memiliki indeks ya, atau dalam ini kerukunan umat beragama yang sangat tinggi. Baik, kita bersyukur ya Pak, ada daerah-daerah atau wilayah yang kerukunan beragamanya dan juga kerjasama antar umat beragama itu sangat baik dan bisa dicontoh untuk wilayah lainnya di Indonesia. Kalau kita bicara soal kerjasama ini demi membangun bangsa, saya ingin ke Romo Heri. Bagaimana nilai-nilai universal harus digaungkan oleh umat Katolik dan juga masyarakat pada umumnya agar bisa berdaya guna bagi kehidupan bangsa? Baik, kalau mengacu pada moderasi beragama, nilai-nilai universal yang itu juga dimiliki oleh agama-agama lain kan ada nilai kemanusiaan, nilai adil, nilai berimbang, nilai komitmen kebangsaan, nilai toleransi, lalu ada nilai anti kekerasan, lalu juga nilai menghargai budaya lokal. Lalu nilai taat konstitusi dan sebagainya. Kiranya itu Katolik banget dan itu juga Indonesia banget. Karena kekatolikan tidak bertentangan dengan keindonesiaan, dan keindonesiaan menguatkan kekatolikan. Saya yakin ini juga terjadi dalam saudara-saudaraku yang lain, bagaimana kehidupan berbangsa itu tidak bertentangan dengan imannya, tetapi saling menguatkan dan saling mengkondisikan satu sama lain. Maka ketika berbicara tentang level kerjasama,
ketika dalam isu-isu kemanusiaan, isu-isu terorisme, isu-isu yang menghambat persaudaraan, kita lintas agama langsung spontanitas bergerak, berkumpul, bertemu. Tidak usah pakai macam-macam agenda dan sebagainya. Begitu ada peristiwa kekerasan di mana, di Makassar, begitu ada kekerasan di Selandia Baru dan sebagainya, langsung para tokoh agama ini berkumpul lalu membuat pernyataan sikap menghimbau umat untuk tidak terprovokasi, untuk menenangkan jemaatnya satu sama lain dan untuk mengusahakan perdamaian, bekerja sama satu sama lain demi kemanusiaan. Betul. Jadi semacam insting positif, semacam gerakan rohani gitu yang menggerakkan begitu. Jadi ya saya yakin itu inspirasi iman masing-masing umat beragama di Indonesia yang religius ini, Mbak. Tentunya itu iman menggerakkan persaudaraan. Betul, baik. Kita mencontohkan kepada masyarakat terkait dengan kerukunan dan juga sinergitas ini tentunya melalui cara soft approach ya, Romo. Nah, kalau Romo sendiri melihat kondisi moderasi beragama di Indonesia, seperti apa saat ini? Ya, pada umumnya secara umum baik moderasi beragama karena kondisional Indonesia sejak dari awal memang masyarakatnya gotong royong, ramah tamah, penuh persaudaraan, didukung konstitusi yang menguatkan itu semua. Kalau ada tensi-tensi kecil dan sebagainya itu karena pemahaman yang mungkin kurang sempurna atau kesalahpahaman ataupun provokasi pihak-pihak yang tidak berkehendak baik. Tetapi saya yakin dengan berjejaring terus-menerus, perjumpaan terus-menerus atas dasar kemanusiaan dan kebangsaan itu menjadi tameng yang efektif, Mbak. Betul. Sehingga benih-benih permusuhan, benih-benih perpecahan, benih-benih kerusakan ini bisa diantisipasi sejak awal. Yang penting rajin berjumpa dengan yang berbeda, bahwa dia saudaraku sebangsa dan setanah air. Maka kekuatan bangsa ini akan dahsyat sekali. Betul. Dan tentunya pembinaan juga terus kita lakukan ya, Mbak Anggita ya, seperti tadi sudah Romo sampaikan, moderasi beragama sudah 1 tahun ini kita laksanakan dan akan terus kita laksanakan. Apalagi tahun depan itu adalah tahun toleransi ya, yang akan di kick off di tahun 2022 dan tidak hanya di tahun 2022 saja, tapi tentunya untuk selanjutnya kita berharap akan semakin baik. Dan seperti tadi Romo menyampaikan, bagaimana memudahkan kan agar umat beragama itu memahami apa sih moderasi beragama itu, apa sih praktek-praktek yang benar ya, sehingga kita pun mencoba bersama dengan Romo Hari juga dan tentunya umat dari berbagai agama yang lainnya yang diatur di Kementerian Agama memiliki ada beberapa bimas, Mbak Anggita ya, tidak hanya bimas Katolik tapi ada bimas Kristen, bimas Hindu, bimas Buddha dan bimas Islam. Itu masing-masing dalam perspektif agama masing-masing ya Romo mencoba mendefinisikan apa sih moderasi beragama itu supaya lebih mudah dipahami. Nah, nantinya kita juga akan membuat semacam buku saku, Mbak Anggita, supaya memudahkan apa sih praktek apa yang tepat, seperti apa sih pemahaman yang paling mudah. Jadi itu juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk semakin memperkuat moderasi beragama dan mempermudah masyarakat ya atau umat untuk memahaminya. Baik, ini tentunya merupakan salah satu langkah konkret ya pemerintah Kemenak untuk menuju tahun toleransi di 2022. Nah, kalau lewat perayaan Natal tahun ini, seperti apa kita bisa memperkaya nilai pluralistik multikultur di Indonesia, Pak Ardianto? Itu selalu nampak dari Natal ke Natal, Mbak Anggita sebetulnya. Kalau kita lihat perayaan Natal nasional ya, yang kemarin dilakukan secara taping dan nanti tanggal 27 atau besok akan disiarkan secara nasional di beberapa kanal media utama, itu sudah barang tentu yang namanya menginkulturasi ya, kebudayaan-kebudayaan lokal di dalam perayaan ibadah Natal itu sendiri selalu dilakukan. Dan itu sebagaimana kita ketahui masing-masing daerah itu mempunyai keunikan ya Romo ya, dari Sabang sampai Merauke itu masing-masing unik dan selalu dalam Natal nasional itu merupakan etalasenya di mana kita memilih dari berbagai daerah dan memadukannya untuk menjadi suatu sajian yang menarik, karena tentunya rekaman Natal nasional itu nanti akan dinikmati oleh seluruh umat yang merayakan, khususnya di seluruh Indonesia. Jadi memang sudah menjadi bagian dari pelaksanaan perayaan itu sendiri, Mbak, untuk mengcombine ya budaya-budaya lokal, kesenian lokal itu dalam perayaan Natal. Baik, luar biasa ya. Nah, saya ingin tahu kalau dari pandangan Romo Heri sendiri, kalau kita bicara soal moderasi beragama kan sudah cukup baik ya saat ini. Namun apa sebenarnya menjadi tantangan utama untuk terus menumbuhkan nilai-nilai moderasi beragama itu? Baik,
Pertama-tama kita harus mengerti moderasi beragama itu apa ya. Moderasi beragama kan cara pandang, cara sikap, Perilaku. cara praktik beragama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, mengusahakan kebaikan umum dengan prinsip adil dan seimbang dan taat konstitusi. Jadi cara hidup beragamanya, bukan agamanya ya. Agamanya kan sudah wilayah internal masing-masing, tetapi cara hidup beragama yang menjunjung kemanusiaan dan kebaikan umum ini kan titik temu. Maka kalau berbicara tentang itu, istilahnya adalah penguatan moderasi beragama, Pak. Ya toh, Pak Toto. Betul sekali. Karena Indonesia sebetulnya secara praktik sudah melaksanakan. Ya. Seperti dalam Katolik sendiri, diksi moderasi beragama dalam kitab suci ajaran gereja tidak ada itu. Tetapi sudah dilakukan dan sudah dipraktekkan. Maka tantangannya adalah penguatan moderasi beragama terus-menerus, tidak merasa paling baik, tidak merasa sudah melaksanakan. Nah, ini bahaya sekali kalau sudah merasakan kami sudah melaksanakan kok, yang sana belum dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Karena itu tadi selalu memahami pada saat kita bersama itu selalu ada orang lain yang berbeda sama kita. Iya, Nah, betul. disitulah apa ya kata kuncinya ya untuk bisa lebih saling memahami ya Romo ya. Ya. Tentunya. Baik, artinya ini bukan agama ya yang dimoderasi, tapi cara beragama. Cara beragamanya. Baik, nah kalau kita lihat sendiri beberapa periode ke belakang masih ada konflik-konflik perpecahan begitu yang disebabkan oleh isu antar umat beragama. Ini kalau dari Kemenak sendiri seperti apa menyikapinya, Pak Adiarto? Itu tadi apa yang namanya data itu adalah sangat penting. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menekankan pentingnya data, pentingnya informasi, sehingga kami memiliki tim yang berkutat dengan informasi, mengolah segala macam informasi selama 24 jam. Karena hanya dengan informasi yang akurat, maka kami juga mampu memberikan solusi yang paling tepat. Dan tentunya sebagaimana diketahui, Kementerian Agama memiliki berbagai kantor wilayah di setiap provinsi, bahkan turun sampai dengan tingkat kabupaten dan kota. Beberapa hal, Mbak, beberapa contoh, ada konflik, salah satunya di Manado lagi, kalau kita boleh mencontohkan di Minahasa Utara itu dapat diselesaikan hanya dalam waktu 24 jam. Itu adalah karena akurasi dari data itu sendiri, lalu kerjasama antara vertikal dari Kementerian Agama itu sendiri, kantor wilayah, turun ke kantor Kemenaknya, kabupaten dan kota, dan juga itu tadi ya, Romo menyampaikan ya, bahwa memang program moderasi beragama yang telah digaungkan oleh Bapak Menteri Agama itu memang sudah semakin terinternalisasi. Jadi semakin memudahkan untuk aparat kami ya untuk melakukan dan memitigasi maupun menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di berbagai tempat. Baik, ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan program-program Ditjen Bimas Agama apa saja yang dilakukan untuk mendukung atau menguatkan moderasi beragama di Indonesia usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali lagi dalam 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik. Nah kita lanjutkan obrolan kita, namun untuk info bagi pemirsa, tadi juga kita sudah melaksanakan protokol kesehatan ya Pak Adiarto dan juga Romo. Romo dan juga Pak Adiarto sudah melakukan PCR dan ini biar kelihatan gantengnya, jadi sekarang pakai face shield dulu nih. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin ke Pak Adiarto dulu. Tadi sempat disinggung ya di awal segmen terkait dengan program Ditjen Bimas Kementerian Agama. Nah saat ini yang sudah digalakan program apa saja itu Pak untuk menguatkan moderasi beragama? Ya, salah satunya tadi sebagaimana sudah saya sampaikan dan Romo hari ini pun terlibat adalah pembuatan buku saku nantinya ya, dan merancang moderasi beragama dari perspektif agama Katolik secara khusus. Untuk nanti tentunya akan dikombinasikan ya dengan berbagai perspektif agama yang lainnya. Lalu selain itu para kaum muda ini Mbak Anggita terutama, ini program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Dirjen yang sebelumnya, yaitu LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam bidang moderasi beragama. Ini juga menarik karena diikuti 71 orang pada waktu itu ya, dari 22 perguruan tinggi keagamaan Katolik. Dan itu salah satunya selain mereka menulis juga mereka berkumpul bersama ya di Jakarta, sehingga saat berkumpul itu dari berbagai daerah ini 22 perguruan tinggi itu ada tersebar di 22 provinsi ya, sehingga akan menjadi hal yang ada nilai tambahnya pula saat anak-anak muda ya, kaum muda ini berkumpul bersama membahas satu hal tentang moderasi beragama itu. Nah ini salah satu yang menjadi program kami. Selain itu Kementerian Agama sendiri
secara keseluruhan pun baru saja ini, belum lama ini juga melakukan lomba foto yang temanya adalah moderasi beragama, dan itu sudah dalam tahap final dan sudah akan segera diumumkan hasilnya. Dan ini menarik sekali ya, karena picture tells a thousand words, jadi akan lebih mudah kita memahami, melihat dari suatu foto itu seperti apa sih moderasi beragama itu. Dan kita juga membuat lomba film pendek terkait moderasi beragama juga, yang kemungkinan besar ini juga sudah selesai proses penjuriannya, dan besok hari Senin tentunya akan kita umumkan itu siapa saja sih yang memenangkan. Ini ada upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Itu tadi kalau yang saya sampaikan di depan adalah umat Katolik khususnya, namun demikian Kementerian Agama secara luas juga membuka kesempatan bagi masyarakat secara langsung dari berbagai keyakinan, berbagai agama, berbagai golongan, berbagai usia ya. Tadi khususnya untuk lomba foto dan film pendek tadi. Baik. Itu upaya-upaya yang selalu kita lakukan, Mbak Anggita. Ini menarik sekali ya, upaya-upayanya dilakukan lintas bidang ya, bisa dikatakan begitu, dari bidang akademik lewat lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba foto dan film pendek. Film pendek, ya. Baik, tentunya ini bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat ya, Pak. Betul sekali. Nah, Romo Heri, kalau program-program dari Konferensi Wali Gereja Indonesia yang juga sejalan dengan program moderasi beragama dari Kemenak ini apa saja? Baik, untuk program 2022 KWI melalui Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, itu ada program khusus, program tetap, dan program aksidental. Nah, program khusus yang pertama itu membantu Ditjen Bimas Katolik untuk membuat semacam panduan moderasi beragama perspektif Katolik. Di mana di situ nanti ada masing-masing keuskupan menyampaikan salah satu poinnya praksis moderasi beragama yang sudah terjadi di tempat itu. Misalnya kalau kita bicara tentang Manado, itu sudah jelas sekali semua orang ciptaan Tuhan, semua orang bersaudara. Betul sekali. Itu terus ada di Ambon itu Ain, satu sayang satu. Lalu nanti di Jayapura adalah satu hati membangun kota dan sebagainya. Itu penguatan praksis-praksis moderasi beragama, dan itu digaungkan kembali. Itu yang pertama ya, membantu Ditjen Bimas Katolik supaya tidak teoritis terus ya. Karena moderasi beragama itu bukan alien ya, bukan makhluk asing. Itu jati diri bangsa kita sebetulnya ya. Dan itu sudah kita lakukan dan harus terus kita lakukan. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, sosialisasi terus menerus. Kami biasanya kerjasama tandemnya dengan Ditjen Bimas Katolik ya. Pak Toto itu sudah kami bawa ke Bali pada waktu itu untuk melakukan FGD bagaimana kita merancang untuk 2022. Jadi itu sosialisasi supaya ini tidak pada tataran yang di atas, tapi sampai pada akar rumput. Karena moderasi beragama itu praksisnya ya di akar rumput, dan kita harus membumi. Seperti misteri inkarnasi dalam Yesus dalam peristiwa Natal, kan Allah yang membumi. Maka moderasi beragama itu bukan sesuatu yang di awang-awang, tapi sesuatu yang membumi sampai mendarat dalam rupa kemanusiaan satu sama lain, dalam rupa persaudaraan. Kita itu saudara karena kita seudara. Jadi kita saudara karena kita seudara. Kalau udaranya itu penuh COVID semua, ya kita semua menanggungnya. Tapi kalau udara ini bersih, ya kita menanggung kebaikannya bersama. Maka itu kolaborasi, sinergi, kerjasama lintas agama itu penting sekali. Nah, kami sudah memelihara itu secara tetap dalam perjumpaan rutin lintas agama dan kerjasama lintas agama. Namanya misalnya Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Gitu dalam situasi normal 2 minggu sekali kita kumpul. Ya sekedar ngobrol, nongkrong bareng dan sebagainya, membicarakan kebangsaan, apa yang perlu kita sikapi dan sebagainya itu. Lalu juga bergerak di bidang lingkungan hidup, Interfaith Rainforest Initiative Indonesia. Itu bagaimana Indonesia dengan kekasan hutannya yang menjadi paru-paru dunia itu kita jaga lintas iman. Karena kalau bicara lingkungan hidup, tidak ada agama itu, agama ini, agama ini lingkungan kita semua, bumi rumah kita bersama. Dan itu titik temulah kemanusiaan dan lingkungan, titik temu persaudaraan insani, human fraternity. Itu yang aksidental ya, itu kalau ada gejolak-gejolak, misalnya ketika dulu ada pemilu, ada ini, kita menyerukan pemilu damai lintas agama. Kita menyerukan supaya tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan politik dan sebagainya, itu langsung kita responsif gitu.
Jadi itu Mbak, ada tiga program-program khusus yang jelas tahun toleransi 2022 kita geber ya Pak Dirjen ya. Ji, Romo. Geber. Ini kita partner sudah untuk dari Katolik untuk Indonesia menguatkan kebangsaan kita semua. Itu, Mbak. Baik. Nah, kalau dari pelaksanaan program-program ini, biasanya kendala atau tantangan seperti apa yang dihadapi, Romo? Ya, tantangannya itu yang dihadapi biasanya kalau program ya, itu bagaimana itu mendaratkan sampai kepada akar rumput, estafetnya itu loh, dari estafetnya itu. Nah, itu kita sikapi dengan media digital ya, untuk zaman sekarang memang kita sedang mengalami pandemi ya, tetapi di satu sisi kita mengalami rahmat. Kita jadi kreatif untuk menembus batas-batas kesulitan tuh, bahwa jarak dan waktu tidak jadi masalah sekarang ini. Iya, betul. Nah, dulu kan masih harus ke Kalimantan, masih harus ke langsung, Papua, ya. 6 jam dan sebagainya. Kita dalam waktu detik yang hitungan detik sudah blasting kemana-mana. Jadi memang tantangannya berarti kita harus menguasai teknologi komunikasi ya. Ini pakar komunikasinya sudah ada di tengah kita ini. Besok kita belajar ya Pak Dirjen ya, bagaimana gereja mengkomunikasikan tentang persaudaraan insani, tentang moderasi beragama sampai akar rumput melalui media digital. Iya, Romo. Jadi itu tantangannya, kita akan agak gaptek nih ketika udah model daftar pakai online, aplikasi peduli dan sebagainya, ya beberapa masih masih mengalami kesulitan. Itu iya. Tapi itu saya yakin bisa diatasi. Baik, Ya. Pak Diarto, apakah tantangan juga sama menyentuh para akar rumput itu? Kalau kita salah satunya, kalau tadi mau menyampaikan menyentuh akar rumput, bagi kami adalah keberlanjutannya, Mbak Anggita. Karena tidak mungkin kan sesuatu yang sudah ditanamkan itu akan bisa sustainable ya, akan bisa berlanjut dengan sendirinya tanpa dipelihara, tanpa diteruskan, ya, tanpa dikembangkan. Dan tanpa seperti tadi Romo menyampaikan, dirasakan manfaatnya secara langsung dan mudah dipahami bagi kami. Kalau mengenai tadi bagaimana kita menembus lintas batasnya, itu adalah salah satu program prioritas Kementerian Agama pula, digitalisasi ya. Itu prioritas di situ, dan itu kita akan menggunakan segala daya upaya digital lah untuk dapat tadi ya, hal pertama menginformasikan, dan yang kedua sekaligus memberlanjutkan hal itu sendiri supaya dapat secara berkelanjutan, orang itu pemahamannya pun semakin baik ya, dan tidak hanya sekedar pemahaman tapi secara praktek pun juga akan semakin baik. Itu tadi dengan berbagai hal, berbagai media kreatif ya, untuk melibatkan mereka secara langsung. Karena saat mereka dibuka pikirannya dan dilibatkan secara langsung dari hal yang tidak mainstream ya Mbak Anggita ya dan Romo Haria, tetapi hal yang kreatif, yang menyenangkan, yang menarik bagi mereka, maka mereka akan mencoba sendiri, kaum muda ini terutama ya, untuk mengekspresikan atau untuk menciptakan apa sih moderasi beragama itu menurut mereka sendiri, yang tentunya akan mudah dipahami oleh generasi mereka sendiri maupun orang yang melihatnya pun akan menjadi lebih senang dan tertarik kan, karena itu sesuatu yang digambarkan dengan penuh keindahan ya, baik itu foto, film pendek maupun buku saku moderasi dan lain sebagainya, diskusi-diskusi sampai dengan yang serius, lomba karya tulis ilmiah tadi Mbak Anggita. Saya kira itu beberapa hal yang terus kita lanjutkan untuk menjamin keberlangsungan moderasi beragama ini sendiri. Baik, nah dengan berjalannya program-program moderasi beragama ini, apakah memang sudah terlihat begitu perbaikan dari indeks religiusitas di daerah-daerah di Indonesia? Sudah Mbak Anggita, seperti tadi saya sampaikan ya, memang sangat menggembirakan, dan harapan kita semua, arahan Bapak Menteri Agama pura adalah untuk zero incidents di tahun 2022 ini. Dan itu kita usahakan terus melalui seluruh unsur-unsur aparatur di Kementerian Agama, melalui kantor-kantor wilayah kami yang tersebar di seluruh provinsi, kantor-kantor agama yang tersebar di tingkat kabupaten dan kota, sampai dengan para penyuluh agama itu menjadi kaki tangan kami atau agen kami ya, perpanjangan tangan kami untuk terus memonitor, memahami, melaporkan, dan mencoba menjadi agen yang penyelesaian sendiri di situ, Mbak Anggita. Jadi tanpa campur tangan kami, tanpa campur tangan pusat, tadi Romo Hari juga sudah sempat menyinggung, tetapi bagaimana mereka yang tahu local wisdom itu mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu dengan kebijakan-kebijakan setempat tersendiri, dengan apa ya, hal-hal kebudayaan setempat, kebiasaan-kebiasaan adat setempat, karena akan lebih mudah. Kalau kami dari Jakarta diterjunkan di suatu tempat, mungkin
kita harus memahami dulu budayanya, harus memahami dulu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ. Namun demikian kalau teman-teman ya perpanjangan tangan dari Kementerian Agama itu tadi di tingkat kabupaten dan kota itu mereka menyelesaikan sendiri pemahaman mereka terhadap kedaerahan itu dari segi kebudayaan dan adat istiadatnya tentunya akan lebih menyatu sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan dan lebih cepat dan itu tadi menjaga agar tidak terjadi lagi sehingga dapat terwujud zero incident di tahun 2022 dan seterusnya tentunya. Baik, artinya pendekatan kultural ini menjadi sangat penting. Baik. Ya. Kita akan lanjutkan usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik. Kita lanjutkan perbincangan kita, saya ke Romo Heri dulu. Romo Heri, ini bagaimana sebenarnya KWI melibatkan tokoh-tokoh dan juga pemuka agama Katolik dalam menjalankan program moderasi beragama? Baik, kita memanfaatkan jejaring atau jalur atau mekanisme yang sudah ada. Konferensi Wali Gereja Indonesia ini kan konferensi para uskup yang berkarya di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Jadi gerakannya ya dari KWI memberikan bahan dasar yang merupakan misalnya inspirasi, animasi, dan fungsi koordinasi dan fungsi fasilitasi lalu disampaikan ke keuskupan-keuskupan, lalu keuskupan-keuskupan disampaikan ke paroki-paroki, paroki-paroki disampaikan kepada sel yang paling bawah yaitu lingkungan. Nah, di lingkungan ini yang mengalami perjumpaan secara nyata, secara konkret dengan masyarakat sekitar. Jadi kita sudah punya pola dari abad ke abad, mekanisme itu kita tempuh dan kita jalankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sinergi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Kementerian Agama, khususnya Ditjen Bimas Katolik, untuk fungsi sosialisasi dan edukasi. Selama ini kita tandem, Bapak Kardinal mengisi rubriknya atau websitenya ataupun siarannya dari Ditjen Bimas Katolik, lalu juga Ditjen Bimas Katolik kita undang ketika kumpul nasional antara tokoh-tokoh agama Katolik se-Indonesia tentang maksud pemerintah itu gimana toh, harapannya apa toh, sehingga kita mendengar langsung dari sumbernya dan terjadi proses dialog dan pendalaman di situ. Intinya kita memanfaatkan jejaring dan kolaborasi sinergi antara institusi keagamaan dan institusi pemerintah untuk membangun komitmen kebangsaan. Baik. Itu. Nah, Pak Diarto, sebenarnya bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama seperti apa dalam membantu KWI menjalankan program moderasi beragama ini? Kalau dukungan secara teknis tentunya Romo sudah sangat paham ya, dan kita semua juga paham bagaimana pemerintah itu melakukan pekerjaannya. Namun demikian menambahkan, melengkapi yang tadi Romo sampaikan ya, kita juga akan menghadirkan beliau-beliau tokoh atau orang yang mengalami peristiwa moderasi beragama itu sendiri, Mbak. Untuk menjadi contoh. Nah, ini kita juga masih mencari di Katolik itu banyak, namun mungkin tidak saya sebut dahulu di sini. Namun terdiri dari berbagai generasi ini. Jadi bukan hanya yang milenial saja atau yang muda saja, tetapi juga para tokoh-tokoh terkemuka ya, yang memang selama ini sudah kita ketahui, yang kita sedang coba pilih ya dan pelajari, yang memang memiliki pengalaman peristiwa moderasi beragama itu sendiri, sehingga tentunya akan memudahkan publik ya, memudahkan umat ya atau masyarakat untuk mencerna dari pengalaman yang akan mereka sampaikan, dan ketokohannya itu pun sendiri juga akan membantu mempermudah kita ya Romo ya, dalam apa ya, umat atau masyarakat ini semakin bersemangat ya, semakin berkeinginan untuk benar-benar memahami dan menerapkan moderasi beragama itu, karena seorang panutan tentunya Mbak, kita akan memberi apa ya, semangat lebih kan, dan memudahkan pemahaman maupun apa ya, untuk mereka mengikuti lah yang dipanut itu. Jadi itu salah satu program kami yang akan segera kami laksanakan, yaitu menghadirkan tokoh-tokoh itu tadi. Kalau Romo tadi menghadirkan apa yang selama ini kerjasama formal kita ya Romo yang sudah terjalin. Nah sekarang tokoh-tokoh itu tadi yang memang Mbak Anggita juga sebetulnya menarik, namun demikian karena masih dalam persiapan tentunya nanti pada saatnya akan kita sampaikan siapa saja sih tokoh-tokoh menarik itu.
Saya kira itu, Mbak Anggita. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk membuat moderasi beragama ini berkelanjutan ya Betul. Pak, sustainable seperti yang sempat Pak Adiarto sebutkan tadi, Ya. itu menjadi tantangan saat ini. Ya, Nah, karena nanti, lebih partisipatif kan, saat orang itu dilibatkan partisipasinya, itu akan memudahkan ya untuk keberlanjutan dari program moderasi beragama ini sendiri. baik, ini kalau kita bicara soal berkelanjutan, artinya memang sangat penting juga untuk membuat program moderasi beragama ini tertanam dengan baik pada generasi muda sebagai generasi betul. pelanjut kehidupan bangsa. Nah, kalau Romo Heri melihat seperti apa respon dari anak-anak muda? Baik, yang jelas program moderasi beragama ini kan sudah masuk di RPJMN Ya. 2020 sampai 2024 ya Pak 24, Dirjen. betul. Ya. Nah, itu artinya secara skala nasional itu sudah menjadi arah hidup kita berbangsa dan bernegara. Nah, kalau hidup berbangsa bernegara itu tidak hanya tokohnya saja atau kaum tua saja, tetapi semua segmen dari yang lansia sampai yang anak-anak itu semua akan dijangkau. Dan kita sudah akan mengarah ke sana tentang animasi-animasi bagaimana moderasi beragama itu bisa ditangkap secara mudah dan sederhana melalui konteks orang muda. Karena orang muda ini kan yang akan melanjutkan generasi kita yang nanti angslub itu apa ya, akan tenggelam untuk kembali ke Allah yang Maha Kuasa dan mereka melanjutkan. Jadi pasti kita akan sampai kepada moderasi beragama untuk kalangan dewasa, lalu nanti kalangan muda, lalu sampai bibit-bibit anak-anak ini. Tidak hanya faktor edukasinya, tetapi ada semacam program perjumpaan lintas agama, lintas iman, lintas budaya sejak dari anak-anak. Nah, ini nanti kita bisa kerjasama lebih lanjut dengan Pak Dirjen ini. Tentang bahwa itu harus dibangun budaya perjumpaan ini dengan yang berbeda, menghargai apa yang kudus dan suci dalam setiap agama sejak dari dini, sejak dari kecil. Nah, nanti kalau ini generasi ini nanti yang akan menciptakan generasi Indonesia maju ke depan ya sejak dari anak-anak ini, tidak hanya kaum muda ya Mbak ya, tetapi akhirnya akan turun melalui bina iman anak, melalui sekolah-sekolah Katolik, berjumpa dengan sekolah-sekolah lain dan sebagainya. Intinya jangan takut berjumpa dengan yang berbeda dan kita biasakan perjumpaan seni, perjumpaan. Paus Fransiskus dalam dokumen Fratelli Tutti, semua adalah saudara, mengatakan salah satu seninya adalah seni perjumpaan, dan kita tidak bisa mengatasi semuanya itu sendiri, tetapi keterlibatan semua pihak. Jadi kita sudah ke sana dan akan ke sana dan terus berlanjut ke sana. Seperti Pak Dirjen mohon dukungannya loh Pak Dirjen. Kolaborasi kita jangan mandek di tahun 2021 saja. Harus kita teruskan. Gimana tuh Pak tanggapan dari Kemenak? Ya, jadi gaung moderasi beragama itu Mbak Anggita ya, setelah 1 tahun ini kita laksanakan sudah mulai menyentuh sendi-sendi pihak swasta ini, sehingga kemitraan itu menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan ya, dan akan lebih mudah untuk melakukan atau memfasilitasi perjumpaan-perjumpaan itu tadi ya, yang disampaikan oleh Romo Heri. Karena pihak swasta dalam rangka menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mereka sudah mulai melirik. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Romo, itu sudah program nasional ya, dalam RPJMN juga disebutkan, lalu Kementerian Agama juga terus menggalakkan, dan dalam menggalakkan pun tentunya kita juga melibatkan berbagai pihak, dan pihak swasta ini kan menilai juga dari aspek selain hanya aspek komersialnya ya. Ini kan menjadi hal yang menarik ini, bagaimana untuk meng-create, merepresentasikan ya moderasi beragama itu dalam berbagai bentuk, dalam berbagai lomba jurnalistik, lomba fotografi, lomba film pendek ya, lalu mungkin seperti kongres pemuda kecil-kecil ya, dari berbagai, tidak hanya pemuda, tentunya di level yang lebih atasnya pun juga akan dilakukan, dan ini menjadi suatu daya tarik karena keterlibatan banyak orang, satu, lalu kedua keterlibatan banyak provinsi ya, tersebar di berbagai daerah, tidak mungkin kita hanya melakukan di satu daerah. Nah, karena keluasan jangkauannya, lalu banyaknya pesertanya, itulah yang menjadi daya tarik bagi calon mitra-mitra kerja kita ya, khususnya pihak swasta, untuk nanti membantu Mbak Anggita dalam rangka memberlanjutkan ya, keberlanjutan dari program moderasi beragama ini dengan berbagai aktivitasnya.
Baik, artinya sudah semakin banyak pihak ketiga atau swasta yang juga terlibat dalam melaksanakan program ini. Betul, Bang Gita. Yang sedang direncanakan mungkin program besar di tahun depan, mungkin bisa diberikan bocoran, Pak? Kalau program besar di tahun depan ini kan kita bersama-sama mendukung tahun toleransi 2022 dengan zero incidence-nya itu tadi. Tentunya tetap bagaimana menguatkan pemahaman ya Romo Heri ya, terhadap moderasi beragama ini. Melalui yang paling simpel itu buku saku, yang kedua melalui berbagai lomba, yang ketiga kerjasama dengan berbagai media untuk terus menggaungkan dan menggelorakan ya moderasi beragama itu sendiri. Dan tentunya untuk meng-kick off kita itu punya hari amal bakti ya di awal bulan Januari dari Kementerian Agama. Itu nanti juga akan menjadi salah satu agenda prioritas kita, Mbak Anggita, moderasi beragama ini bersama dengan program prioritas Kementerian Agama yang lainnya untuk dicanangkan ya, dan dijalankan cukup banyak, Mbak. Mungkin jadi saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik yang mana, namun demikian besarannya adalah moderasi beragama itu sendiri yang akan dicanangkan mulai di awal Januari, tanggal 3 Januari, dan untuk selanjutnya di keseluruhan tahun 2022 ya, dalam rangka kick off ya, atau permulaan tahun toleransi 2022, dan itu tadi tetap dalam rangka memperkuat dan melanjutkan program moderasi beragama itu sendiri. Baik, nah itu tadi kalau kita bicara soal menciptakan ini ya pertemuan atau dialog antar lintas agama. Nah, kalau dalam hal urusan agama sendiri, apa mungkin yang sudah dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik, Pak? Ya, kita tentunya banyak yang sudah kita lakukan. Program-program inti kita adalah memberikan bantuan salah satunya ya kepada para penyuluh agama Katolik non ASN ya, non PNS ya, untuk membantu mereka menjalankan tugasnya. Selain itu kita juga punya berbagai program dalam bantuan untuk melaksanakan pelayanan keagamaan ya bagi umat Katolik khususnya ya, karena di Ditjen Bimas Katolik, dan mewujudkan berbagai percontohan rumah ibadah, Mbak, yang bersih, sehat, bebas dari ajaran kebencian ya, itu karena kenyamanan tempat ibadah, penataan tempat ibadah, lalu bagaimana nanti kita melakukan perjumpaan-perjumpaan kecil ya Romo ya di tempat ibadah itu akan menjadi embrio untuk sebagai contoh ya mengembangkan di daerah itu, dan tentunya karena kita mengembangkannya di banyak daerah, banyak provinsi, akan menjadi hal yang sangat baik ya untuk perkembangan di masing-masing daerah itu sendiri. Baik, jadi sudah program-program itu juga sudah berkelanjutan. Sudah berkelanjutan dan merupakan program tahunan. Baik, nah kalau dari Romo Heri sendiri, seperti apa menanggapi program dalam hal urusan agama yang sudah dijalankan oleh Ditjen Bimas Katolik? Baik, intinya kita akan ada program kolaborasi di Februari untuk semacam pertemuan nasional, bagaimana titik temu antara gereja Katolik dan pemerintah bersinergi untuk membangun komitmen kebangsaan dalam rupa moderasi beragama. Jadi dukungan pemerintah luar biasa dan dukungan gereja, partisipasi gereja juga kiranya luar biasa. Lalu dari situ menjadi titik loncat untuk gerakan melahirkan gerakan-gerakan berikutnya, gerakan cinta tanah air dan gerakan peduli kemanusiaan dan peduli lingkungan hidup. Nanti kita akan rancang dalam berbagai rupa yang intinya membangun perjumpaan-perjumpaan sesering mungkin supaya kesalahpahaman bisa diminimalisasi, lalu pengenalan bisa ditingkatkan. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, itu karena nggak mau berjumpa dan tidak ada ruang dan waktu untuk berjumpa. Maka itu yang kita garap. Pertama-tama harus ada ruang dan waktu untuk perjumpaan itu. Maka sayang menyayangi satu sama lain kiranya akan ditumbuhkan dan menjadi lebih baik lagi. Jadi pertama koordinasi institusi, lalu menyebar melahirkan gerakan-gerakan kreatif di tingkat berbagai pihak, bisa hierarki institusi, bisa kaum awam, bisa swasta, bisa berbagai sektor, segmentatif, semuanya bisa, tetapi harus dikasih modal dasar dulu itu tadi, supaya kita nanti tidak jalan sendiri-sendiri. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Jadi kita harus paham dulu yang dimaksud moderasi beragama dari pemerintah apa sih? Lalu perspektif gereja bahwa moderasi beragama itu Katolik banget itu apa sih? Nah, titik tolak ini menjadi titik loncat tadi supaya nanti tidak ke sana kemari, walaupun mungkin dengan cara-cara kreatif dengan berbagai macam kegiatan, tetapi ujungnya satu, Indonesia damai, toleransi dan harmoni. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, memiliki mitra seperti Romo Heri atau KWI ini tentunya akan sangat memudahkan
tugas kami Mbak Anggita dan juga membangun kreativitas juga ya. Jadi akan banyak kreativitas yang kita bisa tumbuhkan bersama. Baik. Intinya yang menjadi krusial adalah interaksi sesering mungkin ya untuk bisa menuju satu suara menguatkan moderasi beragama. Baik, kita sudah tiba di penghujung segmen. Romo Heri dan juga Pak Adiarto, saya persilakan masing-masing Romo Heri dan juga Pak Adiarto untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama ini. Silakan Pak Adiarto terlebih dahulu. Baik, jadi dalam setiap perjumpaan apapun itu, mau perjumpaan besar maupun perjumpaan kecil, sebagaimana kita ketahui kalau seperti Natal ini kan memang salah satu masa di mana umat Kristiani itu berkumpul. Tapi kita juga harus menyadari dalam perjumpaan sekecil apapun bahwa ada di kiri kanan kita, bahkan di dalam itu sendiri yang berbeda dengan kita. Yang pertama, bagaimana kita menyadari perbedaan itu dan menjadikan perbedaan itu sebagai upaya untuk bekerja sama. Karena tidak mungkin kita itu memiliki semuanya. Betul. Kita berbeda itu justru karena salah satu dari kita memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya. Dari situ yang kita harapkan adalah sinergitas, kolaborasi untuk bekerja sama, dan tentunya apapun kalau sudah saling memahami, saling membantu, saling bekerja sama akan menciptakan Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih bersaudara, dan itu tadi kemajuan itu tadi terutama. Karena tanpa adanya persaudaraan ya, Romo Mbak Anggita ya, tanpa adanya damai, itu tentu akan sulit untuk mewujudkan kemajuan Indonesia itu. Betul. Terima kasih. Baik, Romo Heri silakan pesan dari Anda. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan salam damai sejahtera untuk saudari-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya untuk umat Katolik, umat Kristiani. Saya ucapkan selamat Natal. Kiranya Natal yang adalah peristiwa perayaan peringatan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat itu juga melahirkan gerakan-gerakan kreatif berupa gerakan-gerakan cinta tanah air, berupa gerakan-gerakan untuk peduli. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Moderasi beragama adalah salah satu wujudnya. Mari kita laksanakan. Tuhan memberkati. Baik, Romo Heri dan juga Pak Adiarto, tentu kita berharap ke depannya ini Indonesia segera menuju Indonesia yang semakin toleran dan juga kerjasama antar umat ini semakin baik di tahun depan, tentunya sesuai dengan tema besar kita, Indonesia Toleran tahun 2022 ya. Baik, terima kasih banyak Romo Heri dan juga Pak Adiarto sudah berbagi informasi dan hadir bersama kami saat ini. Salam sehat selalu. Pemirsa, demikianlah 60 Minutes with Ditjen Bimas Katolik. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anggita Wulandewi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.